إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Baik itu nikmat berupa kesehatan, kesempatan, maupun berupa iman dan takwa. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang mengikuti jalan beliau, atas semua yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagi kita semua. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Selanjutnya apa yang kami bacakan di dalam muqaddimah tadi itu, pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat 102. Memberi pesan kepada kita semua, wahai orang-orang yang beriman, atau sekurang-kurangnya orang yang mengaku beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Mendengar pesan ini para sahabat Rasulullah SAW merasa berat wahai Rasulullah, takwa yang sebenar-benarnya. Maka Allah menurunkan di dalam surat At-Taghabun, ya sudah, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Pesan utama bagi kita semua adalah untuk menumbuhkan, memelihara, mengembangkan iman dan takwa. Tentu bukan perkara yang mudah, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai jalan iman dan takwa itu diberikan alternatif, kemudahan. Setiap orang berbeda-beda, sehingga Rasulullah SAW menyampaikan al-imanu bid'ah wa sittuna syu'bah. Iman itu banyak cabangnya,
Meskipun disebut angka oleh Rasulullah SAW, tapi bid'un itu menunjukkan angka yang sebenarnya tidak terhingga. Iman itu ada 63 kalau mau diterjemahkan angka, atau 60 lebih, karena bid'un itu bukan salah, bukan 3. Dia adalah angka, bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9, bisa berapa saja. Iman itu ada lebih dari 60 jalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena itulah dalam menjalankan agama Islam ini perlu melihat panduan pokoknya. Kalau panduannya itu Al-Quran dan Sunnah dari zakat mocong, belum bisa mengerti apalagi. Satu saat Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyuddini ahabbu indallah?" Beragama yang seperti apa yang paling disukai, disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka Rasulullah SAW menjawab, Al-Hanifiyatus Samha. Ada 2 saja cara beragama yang paling disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cara-cara lain disenangi, tapi yang paling disenangi, dan itulah kemudian oleh Allah dibuatkan aturan-aturannya yang bervariasi pada kita semua. Apa itu kata Rasulullah? Al-Hanifiyah. Yang pertama itu beragama itu lurus, kencang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tapi ini tidak bisa dipisah dengan yang kedua. Kalau yang kedua ini tidak dihubungkan, itu menjadi sulit. Al-Hanifiyah, lurus, untuk bisa tahu garis itu lurus atau tidak, itu butuh ilmu. Garis, ya, garis. Ya. Anak kita ketika menulis, belajar menulis angka, menulis huruf, mau memulai dengan satu garis yang lurus saja. Kalau bikin angka satu yang lurus. Kalau mau bikin huruf tertentu kan dimulai satu garis lurus. Mau tenai suwe. Untuk bisa lurus, yang dimaksud lurus itu bukan kemudian menjadi kaku, betul. Lurus itu artinya tahu aturannya, dan tahu itu butuh belajar. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ketika disebut lurus, orang itu berasosiasi, wah ini kaku, ini boten. Untuk bisa disebut lurus atau tidak lurus itu sesuai aturan. Kita ngajari anak-anak itu, guru-guru ngajari anak-anak nulis. Disebut sudah lurus atau tidak itu ada ilmunya. Maka perlu ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ilmuilah, fa'lam, ilmuilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah itu butuh diilmui. Bahwa nanti prakteknya salah satunya adalah dengan diucapkan, diwiridkan, itu prakteknya. Tapi supaya beragama ini dicintai oleh Allah, maka yang
perlu diketahui ini sudah sesuai atau tidak, itu butuh ilmu. Sehingga nanti masuk kategori lurus dan tidak. Mengapa demikian? Karena pada prakteknya Rasulullah SAW dalam satu perkara itu bisa mengajarkan banyak contoh. Nah ini kalau tidak tahu ilmunya, dianggap yang berbeda itu tidak lurus. Masyaallah muslimin rahimahullah. Karena ilmu itu yang menentukan, dan itu yang nanti juga akan membuat kriteria kedua yang disebut oleh Rasulullah SAW itu bisa berjalan. Apa itu? Yang kedua itu as-samha, al-hanifiyatus samha. Agama yang paling dicintai oleh Allah itu yang dipraktekkan dengan lurus, as-samha, yang lapang. Nah, lapang itu bukan sakarepe. Lapang itu juga butuh ilmu. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Maka kita bisa temukan contoh-contoh. Mungkin dalam beberapa kajian saya sampaikan contoh tentang waktu sholat. Orang hanya bayangkan waktu sholat yang paling afdal. Yang pertama, dalam kesempatan yang berbeda Rasulullah SAW prakteknya nggak begitu. Maksudnya nggak selalu begitu. Kalau di sana kan musim panas banget. Muadzin udah siap-siap, kok umpama di sini itu ada ini waktunya begini, udah siap-siap. Tapi ketika panas sekali waktu itu, Rasulullah SAW bersabda, "Abridu bis sholat, sampai teni roto adem, gak urungannya, gak iso enak sholat ya, begitu kan?" Jadi lapang itu begitu, butuh pengetahuan yang memadai, yang cukup untuk bisa tahu bahwa nggak mesti tit langsung begitu itu, boleh jadi ada keadaan lain. Nah itu juga harus dihargai. Tidak selalu juga kemudian diundur-undur, itu persoalan yang berbeda. Kadang-kadang kita menghadapi hal-hal yang seperti itu di tengah-tengah kita, sehingga di kalangan, mohon maaf, buruh pabrik, guru perusahaan ada pertanyaan, "Ustaz, saya ini orang tahu sholat jamaah di awal waktu." Wah, gitu kan. Yang penting jamaah, soalnya jamnya itu begini. Nah, kalau di awal waktu nggak bisa, yang penting jamaah, begitu itu. Gimana yang penting jamaah itu? Ada banyak alternatifnya. Kadang-kadang karena tidak tahu, kemudian tidak tahu alternatifnya. Sholat berjamaah itu bagi kaum laki-laki hampir wajib. Para ulama tetap menghukumi sunnah, tapi mendekati wajib. Hanya kalau tidak diketahui, itu lebih sering ditinggal karena tidak tahu tadi itu. Padahal agama ini longgar. Suatu saat Rasulullah SAW selesai sholat, ada orang baru datang, Kak Umar. Rasulullah SAW kemudian bertanya, "Di antara kalian yang sudah sholat bersama saya, adakah yang mau sedekah kepada orang ini?" Tolak sedekah nopo? Dan sedekah untuk mendampingi beliau jamaah. Orang ini belum jamaah sama. Tidak ada yang berani urung tahu orang contoh nih. Satu orang kemudian bersedia. Dalam sebagian riwayat disebutlah orang itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq saja ini pahala wis kakean. Sing liyane ora tahu. Kak Wani kenapa? Kak Ero. Makanya kadang-kadang silakan itu dipraktekkan. Maka itu sedekahnya. Dalam riwayat yang lain, seorang sahabat selesai sholat di tempat Nabi SAW, kemudian izin,
Rasulullah SAW, bolehkah saya pulang? Di sana pasti saya sebenarnya ditunggu untuk disuruh ngimami. Silahkan. Nah itu nanti gimana? Yang di sini itu fardu, yang dengan sana itu menjadi sunnah bagi kalian, bagi kamu. Yang begini-begini tidak tahu. Jadi seakan-akan orang itu semuanya jadi pribadi. Padahal agama itu memberikan kemudahan. Angel nek jamaah terus. Padahal ada peluangnya. Misal contoh, agama itu Rasulullah yang disukai oleh Allah lurus karena tahu aturannya, dan mudah karena tahu alternatifnya. Jadi mudah itu karena tahu alternatifnya. Rasulullah SAW satu saat ditunggu oleh para sahabat terakhirnya. Contoh-contoh bagaimana beliau itu mudah ya. Ditunggu jamaah sholat. Ternyata keluar beliau ternyata baru saja mohon maaf mandi junub, mandi janabat, rambutnya masih basah menetes bekas mandi besar itu. Barulah beliau ngimami sholat. Mungkin para sahabat kok iso ya ngono gitu ya. Bayangan Anda, bayangan kita kan gitu. Kok iso kate sholat lagi mandi junub ini kan. Sahabat-sahabat memberanikan diri bertanya, ya, awalaina harajul fi dzalika ya Rasulullah. Rasulullah ngoten niku mboten napa-napa. Ndak apa-apa. Agama ini mudah, inilah mudah. Masyaallah muslimin rahimahullah. Keseimbangan kan, kebutuhan biologis, kebutuhan beribadah disandingkan sangat dekat. Betul kan? Coba jangan kalau sepakat sudut pandang wong sing apik ku nang masjid wis siap-siap sadurunge setengah jam. Nabi dinteni keluar baru. Mungkin kita punya pandangan nang dia kan gitu ya. Tapi Rasulullah SAW memberikan contoh yang begitu itu juga silahkan, boleh. Bahwa kemudian ada orang waktunya longgar lapang setengah jam nggak durungnya adzan wis teko dhisik, itu ada keutamaannya sendiri. Masyaallah muslimin rahimahullah. Karena utamanya misalnya sholat berjamaah di masjid itu ada satu keluarga. Pada masa Nabi SAW itu ingin nebas tanah-tanah yang dekat masjid, mau dijadikan rumah bagi dia dan keluarganya. Kata Rasulullah SAW, siapa saja yang berwudu di rumahnya kemudian menuju masjid, maka setiap langkahnya adalah pahala. Gampang ini sampai nggak usah pindah, tambah atau pahala ini bahagia. Rumah yang dekat masjid ada keutamaannya, rumah yang jauh dari masjid ada keutamaannya. Agama itu memberikan kepada kita pilihan yang mudah. Jangan mikir sih, angel-angel. Sudah mau aku kadung atuh angel. Enggak, semua ada keutamaan. Nah itu dua-duanya lurus, tahu aturan dan kelapangan, itu baru bisa kita rasakan kalau ada ilmunya. Mari menjalankan ibadah ini dengan terus meningkatkan iman dan takwa, tentu saja dengan dukungan belajar ilmu. Nasallallahu fathul qalib wa basyiril mu'minin. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم تقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا ناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد وما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه إنك أنت الوهاب اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.